jam 4 nih. Ya. Ya. Ya, kita mulai aja ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam dan kesempatan. Ya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, untuk acara kajian yang ketiga, yaitu ini Kamis tanggal 29 Oktober. Ya, ini sudah melewat setengah jam. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada narasumber kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan memberikan ilmu pada kita. Tema pada kali ini adalah revolusi itu tidak Qur'ani, ya. Makanya nanti mari kita sama-sama dengar supaya kata-kata revolusi itu ya kita perhatikan bagaimana menurut Quran itu, tidak Quran. Kemudian kepada sahabat-sahabat lain, sahabat Tosir juga ada Pak Ustadz Sufi sudah bisa masuk, kemudian Ustadz Karadi, kemudian Ustadz Amir dan Ustadz Judri. Kami terima kasih. Yang ketiga kok masih bisa kita berlangsung walaupun dalam kondisi yang libur, kami memanfaatkan itu. Jadi, tata cara kajian semua nanti mendengarkan, karena setelah disampaikan presentasi kemudian masing-masing kalau tanya apa menulis agak susah, jadi langsung saja ya. Nanti begitu sampai pukul 4:30 ya, 4:30 nanti Pak Ustadz mengakhiri, kemudian kita buka tanya jawab sekitar 15 menit ya, hanya 15 menit. Setelah itu dijawab, kemudian kesimpulan oleh Pak Ustadz, yang terakhir doa penutup oleh moderator. Ya, demikian acara kajian ini. Kita mulai dengan kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan paparannya. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman da'imain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa wala hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa di ruang maya ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlak beliau. Dan kebetulan beliau acara Maulid ya. Hari ini adalah hari Maulid. Ya. Tema kita adalah revolusi itu tidak Qur'ani. Saya sungguhnya mengirim linknya ya, link tulisannya ada di chat. Kalau Bapak mau baca tulisannya ada di chat. Nah, ini bernuansa tafsir ya, bernuansa tafsir. Nah, secara umum disebutkan bahwa tafsir itu ada istilah tafsir maudhu'i. Ya. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir, artinya maudhu'i itu artinya tema. Ya. Jadi tafsir maudhu'i adalah tafsir tematik. Apa yang dimaksud tafsir tematik? Ya, tafsir yang membahas sebuah tema. Kan ada tafsir yang namanya tahlili. Tahlili itu artinya tafsir yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Jadi selesai satu Al-Quran itu disebut tahlil. Kalau maudhu itu nggak selesai satu Al-Quran. Jadi hanya memilih salah satu tema. Memilih salah satu tema. Ya, tema apa ya terserah. Misalnya yang dibahas misalnya jilbab dalam Al-Quran. Jadi milik jilbab. Atau kemudian misalnya apa? Musa di dalam Al-Quran. Atau Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Nah itu contoh ya, contoh tematik. Jadi ada temanya kemudian dicari tafsirannya di dalam Al-Quran. Nah, tematik ini dua macam. Tematik ini dua macam. Ada istilahnya itu minan nas, ya. Jadi dari nas ya, dari teks. Jadi teksnya ada di dalam Al-Quran. Jadi teks, misalnya tadi Musa kan teksnya ada. Jadi saya membahas tentang Musa dan teksnya Musa itu ada dalam Al-Quran. Misalnya Ka'bah dalam Al-Quran. Ka'bah itu ada dalam Al-Quran. Tapi ada juga tafsir tematik. Temanya tapi tema itu tidak ada dalam Al-Quran. Ya misalnya bayi tabung di dalam Al-Quran. Kata bayi tabung itu tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga dia juga tematik tapi tidak ada dalam Al-Quran. Nah umumnya tema-tema yang ada dalam Al-Quran, teksnya ada dalam Al-Quran itu sudah dibahas. Sehingga sekarang lebih banyak yang untuk mencari sesuatu yang baru, biasanya orang menafsirkan Al-Quran dari teks-teks ya tema-tema atau teks yang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya sekarang kita bahas tentang revolusi, ya, revolusi itu tidak ada dalam Al-Quran, jadi teksnya nggak ada. Jadi dia menjadi contoh yang kedua dari tafsir tematik. Jadi kita lanjutkan. Jadi yang saya maksud dalam kesempatan ini dengan revolusi adalah perubahan yang cepat. Ya, lawannya tentunya evolusi. Evolusi itu perubahan yang lambat. Kita mulai. Satu hari Nabi Muhammad SAW berdakwah di sebuah tempat yang cukup jauh dari Makkah, sekitar 90 atau 100 km, namanya Taif. Entah apa yang membawa sang Nabi sampai ke sana, tetapi yang pasti sambutan yang didapatkan oleh beliau adalah hinaan, lemparan batu, bahkan orang-orang sana melibatkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Tidak main-main, dampaknya kemudian Rasulullah tubuhnya berdarah-darah, dan yang diriwayatkan itu tumitnya sampai berdarah. Sehingga beliau harus lari bersembunyi di sampai pada sebuah kebun anggur. Dan dibantulah oleh seorang Kristiani yang bernama Adas. Nah, malaikat yang melihat peristiwa ini kemudian kesel, ya, geram atas perlakuan masyarakat Taif. Taif sendiri diduga, jadi Taif itu mungkin seperti puncak ya, yang lagi macet. Jadi dia sebuah tempat, Taif itu sebuah tempat di mana orang-orang kaya di Makkah itu punya villa di sana. Ya, villa. Jadi mereka, jadi intinya di sana pembesar-pembesar lah. Mungkin targetnya Nabi Muhammad SAW itu ketika para pembesar-pembesar Quraisy masuk Islam, maka yang banyak pengikutnya. Ya. Jadi anggota-anggota pembesar itu juga. Tapi yang pasti bahwa beliau mendapatkan sambutan yang kasar ya, yang membuat malaikat geram. Di dalam sebuah kitab ya, di dalam kitab Al-Barazanji, mungkin pernah dengar Al-Barazanji, itu disebutkan. Barazanji ini sebuah kitab yang sering dibaca oleh orang-orang Betawi setiap malam Jumat, terutama kalau lagi Maulid. Dan malaikat itu mengatakan ke Nabi bahwa bagaimana kalau saya siksa mereka. Jadi siksanya itu ceritanya apa? Malaikat mau memindahkan sebuah gunung, jadi gunung itu diangkat, habis itu ditimpakan kepada masyarakat Taif. Tapi Nabi menolak. Di dalam kitab itu disebutkan arju min aslabihim may yatawalla. Kata Nabi Muhammad, oh jangan diperlakukan seperti itu.
saya masih berharap, ya, saya masih optimis bahwa kalaupun mereka tidak masuk Islam, saya masih optimis keturunannya masuk Islam. Nah, di sini tidak disebutkan keturunan keberapa yang akan masuk Islam, tapi Nabi berharap seperti itu. Artinya, bisa saja anaknya masuk Islam. Kalau bukan anaknya, ya keturunan kan termasuk cucu. Kalau bukan cucu, ya cicit atau bahkan di bawahnya lagi. Maksud saya, di situ terlihat bahwa Nabi Muhammad begitu bersabar, ya. Begitu sabar dalam berdakwah. Nah, itu yang saya maksud dengan Islam itu Al-Quran. Nabi Muhammad itu sendiri tidak revolusi. Jadi berdakwah itu tidak revolusioner. Kalau beliau revolusioner, pastilah diterima permintaan malaikat itu. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Nabi Muhammad berdakwah di Makkah dan juga mengalami buntu, jalan buntu dakwahnya. Ketika itu Rasulullah SAW, jadi dulu masyarakat Quraisy itu tidak suka dengan dakwah Nabi, itu mengganggu umatnya, terutama umatnya yang lemah. Yang lemah itu yaitu yang mereka tidak punya kedudukan sosial yang menguntungkan. Siapa mereka? Mereka orang miskin, mereka budak, ya makanya mereka menyiksa misalnya Bilal dan sebagainya, karena Bilal itu adalah punya posisi rendah di dalam masyarakat. Tapi mereka melihat bahwa upaya itu tidak berhasil, karena itu ya udah, kayaknya sih nabinya nih yang harus dibunuh. Jadi pernah suatu waktu ketika keputusan mereka itu sampai sebulat itu ingin membunuh Nabi. Nah, pada waktu Nabi hendak dibunuh itulah Nabi kemudian memutuskan untuk hijrah. Nah, sesungguhnya pertanyaannya, apakah Rasulullah tidak bisa meminta doa, meminta tolong kepada Allah untuk tetap di Makkah, kemudian menghadapi pembunuhan itu, dan kemungkinan besar permintaan doa seorang Nabi diterima untuk tidak terjadi, tidak bisa dibunuh. Tetapi Rasulullah SAW ya tidak melakukan itu, tidak menghadapi masyarakat Quraisy dengan frontal. Beliau kemudian memilih untuk menghindar, ya, menyusun strategi. Strategi itu artinya sebuah upaya ya mundur satu langkah tapi kemudian maju beberapa langkah. Nah, itu juga bukti bahwa upaya Nabi Muhammad dalam berdakwah itu tidak revolusioner. Bukan sebuah perencanaan jangka pendek, tetapi sebuah perencanaan jangka panjang. Mari kita bandingkan misalnya dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sering digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka gagal berdakwah, ujung dari kegagalan itu adalah azab. Itu misalnya terjadi pada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ya pengikutnya yang yang tidak beriman itu kemudian diazab. Bahkan kalau Nabi Nuh itu disebutkan jangan sisakan satupun. Begitu doa Nabi Nuh kepada Allah. Kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Hud, Nabi Salih alaihimussalatu wassalam, dan beberapa yang lain. Nah, saya menamai itulah revolusi. Itulah revolusi. Ya, memang ya kita tahu bahwa dakwah para nabi itu penuh onak dan duri, tetapi seringkali hasilnya saat itu juga kala nabinya masih hidup. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu dakwahnya adalah proyek yang berlangsung jangka panjang. Bahkan sampai dunia ini berakhir. Sampai dunia ini berakhir. Mengapa ya? Karena kan Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri kan nabi terakhir kan. Jadi proyek dakwah Nabi Muhammad adalah proyek memang yang sampai kiamat. Bukan proyek yang harus jadi sekarang. Nah, bukti lain bahwa dakwah atau Al-Quran itu lebih senang yang tidak revolusi itu, bahwa kita ingat Al-Quran itu kan turun berangsur-angsur. Munajjaman, sebagaimana disebutkan di dalam ulumul Quran biasa disebutkan. Nah, berangsur-angsurnya Al-Quran turun itu sebagai bukti ada komunikasi yang intim antara pesan ilahi yang begitu sempurna ya tanpa cacat dengan kenyataan manusiawi yang penuh cacat, penuh celah.
penuh kekurangan. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang terdahulu, yang itu jadi satu paket. Saya ingin mengibaratkan bahwa Al-Quran sepertinya ingin berkata bahwa saya akan dengan sabar dan setia menemani manusia dan mengantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak peduli jika itu harus menunggu sampai hari kiamat. Sepertinya Al-Quran ingin berkata begitu. Dengan bukti bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Saya menamainya Al-Quran menawarkan proses. Jadi dakwah Nabi itu kalau kita lihat tidak dengan dimulai seperti seperti Nabi Musa ketika tongkat menjadi ular, atau seperti Nabi Isa yang orang mati bisa dihidupkan, atau seperti Nabi seorang Nabi Nabi Ibrahim yang dakwahnya dimulai dengan mukjizat, tidak bisa dimakan api misalnya. Tetapi Nabi Muhammad itu berdakwah dimulai. Dakwahnya Nabi Muhammad dimulai dengan bahwa beliau bergelar Al-Amin. Al-Amin artinya yang terpercaya. Jadi beliau memulai dari situ. Nah, gelar Al-Amin ini adalah gelar yang tidak bisa dibangun dalam sehari. Misalnya Ustadz Margono nih, pengen digelar Al-Amin. Caranya dari kemarin beliau mulai tidak pernah berbohong. Kemarin. Apakah masuk akal Ustadz Margono besok sudah bilang, saya pengen digelar Al-Amin. Baru sehari 2 hari tidak berbohong, itu tidak cukup untuk mendapatkan gelar Al-Amin. Itu berarti adalah sebuah perjuangan sepanjang hidup gelar Al-Amin. Ya, kita mungkin tidak berbohong dalam puluhan tahun, tapi besok kita berbohong, maka gelar Al-Amin itu hilang. Dia harus, kalau saya telusuran ini, saya menyebutnya mirip dengan hadis Nabi ya. Saya menyebutnya Al-Amin adalah gelar yang harus digigit dengan gigi geraham. Dari lahir hingga ajal menjemput. Kapan saja ada satu hari di antara usia kita, yang puluhan tahun itu, kita berdusta, maka gelar Amin Al-Amin itu akan menguap. Nah, inilah seorang Nabi. Jadi dakwahnya dimulai dari beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itu bukti bahwa upaya dakwah Rasulullah bukanlah revolusi. Kemudian ada bukti lain. Misalnya Al-Quran itu turun dengan kalimat yang pertama. Berbunyi apa? Bacalah. Bacalah. Maksudnya, Al-Quran itu tidak datang dengan membawa hasil. Jadi Al-Quran tidak datang membawa hasil. Seumpama bisa dikatakan misalnya Al-Quran datang tidak membawa ikan, tapi dia membawa kail. Jadi Al-Quran tidak datang dengan membawa ilmu pengetahuan yang sudah jadi. Tetapi Al-Quran membawa proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Apa? Yaitu bacalah. Nah, membaca adalah proses yang tidak pernah berhenti. Bahkan setelah ketemu hasilnya, orang tetap membaca. Sudah sampai S1 seperti Ustadz Ahmad Yani, membaca lagi, jadi S2. Begitu seterusnya. Kata Ustadz, kita kemudian, minal mahdi ilallah. Dari buayan sampai, sampai liang lahat. Nah, membaca itu bukanlah revolusi. Membaca bukan revolusi. Jadi membaca bukan perubahan revolusi. Al-Quran adalah proyek peradaban. Dan peradaban itu bukan candi Prambanan yang bisa dibangun dalam semalam. Ya, bagi yang berharap tiba hasil, maka Al-Quran adalah kitab yang membosankan. Bagi mereka yang hendak melakukan perubahan dengan sekejap, maka menurut saya Al-Quran bukan bacaan bagi mereka. Nah, kenyataan paling kasat mata adalah Islam di Indonesia. Islam kita di Indonesia adalah Islam yang bangunan batu batanya disusun sedikit demi sedikit oleh para penyuluh Islam di masa lalu dengan menyertakan semen budaya, pasir-pasir tradisi, dan kapur-kapur adat istiadat. Bahkan hingga kini Islam di Indonesia terus-menerus membentuk dirinya dengan satu
dengan satu hukum, dengan satu semboyan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dan tetap menjadi Indonesia. Nah, barangkali kini ada yang berubah, ingin mengubah Islam di Indonesia dengan cara revolusioner. Menurut saya itu adalah pilihan. Kita, ya, para ustadz di sini, ya, terserah mau melakukan dakwah secara revolusioner, saya kira ya silahkan saja. Ya, karena maksudnya revolusioner adalah adakan dakwah itu menghancurkan sebuah bangunan kemudian membangunnya kembali sesuai dengan keinginan kita. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak korban tak berdosa yang harus menjadi tumbal dengan upaya-upaya seperti itu. Dan kita perlu bertanya, apakah perjuangan para penyuluh Islam, orang salih di masa lalu itu di Indonesia sedemikian tidak berharga sehingga harus kita hancurkan demi untuk yang bagi kita Islam yang lebih baik. Tetapi sekali lagi, revolusi tetap bisa menjadi pilihan. Karena memang kita adalah manusia yang ditakdirkan untuk bebas memilih. Lagi pula memang otak kita itu lebih suka pada revolusi. Setiap ada revolusi kita senang. Kenapa? Karena ada perubahan besar. Kemudian ada berita besar. Ya, sama dengan sukanya orang pada film-film aksi. Otak itu selalu bosan kepada kerja-kerja peradaban yang sistematis, yang berkelanjutan, yang waktunya lama. Mengapa? Karena itu menjemukan. Terlebih di era disrupsi saat ini, yang selalu menghitung kemenangan kompetisi sama dengan menghancurkan dan membangun kembali segala hal dalam waktu yang singkat. Namun kita tahu bahwa karya-karya agung adalah karya yang pernah mendekam lama di dalam benak pencetusnya, lalu dierami sedemikian rupa dalam jangka waktu yang panjang, hingga suatu saat lahir dan membawa dunia ke arah yang lebih baik. Ya, memang kerja peradaban, juga kerja dakwah begitu membosankan, bahkan mungkin begitu melelahkan. Tapi begitulah cara Muhammad berdakwah, yang seumpama dengan sabar membimbing orang pedalaman yang tega kencing di Masjid Nabawi, sementara para sahabat hendak memancung lehernya. Kita ingatkan kisah itu. Ya, ada seorang masyarakat Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Dan sahabat udah kesel, sudah mau pancung lehernya, tapi Nabi tidak. Tidak begitu cara dakwah Nabi. Kau coba dipancung. Apa perubahan peradaban ketika seorang seperti itu dipancung? Tapi kalau diajari dan dia menjadi baik, maka dia bisa mensyiarkan kebaikan kepada keluarganya di kampung. Begitulah cara Al-Quran menyematkan visi dan misinya secara perlahan, masuk ke dalam sanubari setiap kebudayaan, tanpa kekerasan dan tanpa revolusi. Kalaupun kekerasan harus dilakukan, ya itu karena Rasulullah diganggu dan mereka memaksakan kekerasan. Tapi kalau kekerasan tidak dipaksakan oleh mereka, maka Nabi Muhammad pun tidak akan pernah melakukan. Tetapi ya saya seperti itulah. Ada contoh terakhir ini. Kita ingatkan tentang ayat-ayat tentang keabadian jasad Fir'aun. Bayangkan, ayat itu bahkan harus menunggu sampai abad ke-20 hanya untuk membuktikan bahwa ayat itu benar. Begitu lama ayat itu ada dalam Al-Quran, tapi tidak langsung terbukti kebenarannya. Dia membutuhkan waktu sampai abad ke-20. Sampai ditemukannya jasad Fir'aun atau Ramses II itu. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak revolusioner. Oke, saya kira seperti itu sebagai bahan obrolan, bahan silaturahmi. Saya kembalikan kepada Ustadz Margon. Nyalakan dulu itunya, Pak. Belum nyala. Belum open mic-nya. Belum. Ya, oke, udah. Mati lagi.
Mas lagi. Ya udah nyala. Ya, jadi terima kasih. Ya, silakan Pak. Ini apa namanya, kajiannya sudah cukup mendalam karena kita juga sama ini maunya manusia itu selalu cepat terus. Jadi manusia badannya pada dasarnya kurang sabar karena mungkin ya Rasulullah ditugaskan untuk mengajarkan akhlak manusia itu. Ini nggak tahu mungkin apakah latar belakangnya Rasul itu dengan pendekatan akhlak itu, jadi kayaknya lebih akhlakul karimah, menunjukkan akhlak. Supaya ada terbuka, bagi kami persilakan yang Ustadz lain untuk memberikan pertanyaan. Ya. Monggo deh. Silakan Pak Ustadz Suki atau Ustadz Karnadi atau Ustadz Amir. Langsung saja ya, karena kalau nulis agak susah. Ini kita sudah dengar paparannya. Ya, kalau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uraiannya tadi, meskipun singkat tapi padat dan kita jadi terbuka gitu. Memang kita tahu bahwa Rasulullah itu memerlukan waktu yang lama ya, baik mempertahankan al-aminnya itu sebelum Nabi. Al-amin itu kan digelarin sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, kemudian tetap dipertahankan, bahkan keamanahannya itu dipertahankan sampai beliau diangkat jadi Rasul, Nabi, dan dipertahankan sampai wafatnya beliau. Nah, kaitannya dengan revolusi dan evolusi ini ya, bisa dikonvergen gitu ya, antara dakwah yang revolusi dan evolusi itu. Artinya ya tidak, sebab ini kalau umur orang kan masing-masing terbatas gitu ya. Masing-masing terbatas. Ada umur pastinya tidak bisa sampai lama gitu. Seperti saya, semua orang lah punya. Nah, padahal dia ingin mengendaki sesuatu gitu, kebaikan. Nah, apakah bisa dikombinasikan antara revolusi dan evolusi ini? Nah, kalau bisa caranya gimana gitu? Terima kasih. Ya, ini yang pertama dari Ustadz Suki, silakan. Ya. Langsung aja ya. Apa namanya? Dijawab aja dulu ya. Oh iya. Sebuah bangunan yang kuat ya pasti berasal dari fondasi yang kuat ya. Kalau fondasinya kuat maka bangunannya kuat. Atau bangunannya bukan hanya kuat tetapi sebuah fondasi yang kuat akan bisa membangun bangunan yang tinggi ya. Misalnya 1 tingkat, 2 tingkat itu beda fondasinya. Kalau hanya target 1 tingkat maka pasti beda fondasinya dengan yang targetnya 2 atau 3 tingkat. Nah, kalau memang ada, kita kan biasanya tidak sabar ya sebagai manusia ya begitu. Memang tidak sabar bahwa kita ingin melihat hasil yang menjadi usaha kita. Ya, kalau memang kita ingin cepat, bukan cepat sih kan ya, katakanlah cepat mendapatkan hasil, maka ada yang perlu kita lakukan. Walaupun ini menjadi bukan lagi cepat, tapi pekerjaan lama juga. Ya tadi mencontoh kepada gelar Al-Amin. Jadi Al-Amin itu kan diberikan bukan Nabi sendiri yang menggelari diri beliau Al-Amin, tapi masyarakat pada waktu itu yang menggelari beliau Al-Amin. Nah, ya memang kata kuncinya Al-Amin itu bukan sesuatu yang bisa didapat dalam 1 hari 2 hari. Ya, tetapi kata kunci yang menarik dari Al-Amin itu adalah fondasi kuat. Jadi fondasi yang kuat. Kalau saya berdakwah, maka saya harus terpercaya kan itu. Problem kita selama ini kan ya termasuk saya adalah saya tidak terpercaya. Saya tidak terbukti sebagai manusia yang tidak pernah berdusta.
Jadi saya misalnya mendakwahkan A, misalnya mendakwahkan kemuliaan akhlak, tetapi akhlak saya sendiri tidak mulia. Nah, itu problem. Nah, tapi kalau seandainya itu ada fondasi kuat itu, maka kemungkinan besar ya, hasilnya bisa lebih cepat didapat daripada kita harus membangun ulang ya integritas moral kita dari sekarang. Kalau kita mulai dari dulu seperti Nabi Muhammad itu, maka kemungkinan kalau kita mau gabungkan tadi pertanyaannya Supiono tadi kan itu menggabungkannya. Saya kira caranya seperti itu. Caranya adalah bikin pondasi yang kuat. Tapi lagi-lagi bikin pondasi kuat itu tidak sebentar. Tidak sebentar. Tapi kalau mau punya pondasi kuat, maka akan cepat mendapatkan itu. Jadi keterbatasan umur. Nah, kemudian juga yang lain adalah target yang kita canangkan jangan terlalu besar. Target yang kita, kalau terlalu besar, ya nanti akan nanti akan kecewa, ya nanti putus asa jadi target. Misalnya mengubah satu kampung kita menjadi soleh semua. Nah, itu saya pikir berat itu. Jadi ambil target-target yang kecil-kecil dulu ya, jangan terlalu jauh. Karena kenyataan bahwa para nabi pun ya, mereka keluarganya seperti Nabi Nuh misalnya tidak soleh, itu kan kenyataan gitu. Jadi bukan jangankan kita yang manusia biasa, nabi pun mengalami hal-hal yang di luar jangkauan beliau. Nabi Muhammad sendiri tidak berhasil, dalam riwayat yang sampai ke kita tidak berhasil mengislamkan beberapa orang yang beliau kasihi, ya, orang yang dekat dengan beliau. Ya, kita tidak perlu nyebut Abu Thalib. Ya, Abu Lahab sendiri kan paman Nabi. Ya, kalau Abu Thalib oke lah karena beliau baik kan. Tapi saya yakin keinginan Nabi Muhammad untuk memasukkan Abu Thalib ke Islam ya, sama besar keinginan beliau dengan memasukkan Abu Lahab ke Islam, sama saja. Kenapa? Beliau paman-paman Nabi juga. Nah, tapi tidak berhasil. Karena itu, jadi saya ingin simpulkan bahwa pertama bahwa kita harus membangun fondasi yang kuat. Kalau fondasinya kuat, maka insya Allah daya lentingnya pasti bisa lebih jauh. Ya, fondasi kuat itu bisa berupa integritas moral, bisa berupa integritas keilmuan, itu juga fondasi yang kuat. Tapi ya lagi-lagi juga tidak bisa integritas keilmuan dibangun dalam sehari semalam seperti Candi Prambanan. Kemudian integritas spiritual ya. Spiritual ya, tentu kita harus manusia-manusia yang soleh memang, misalnya rajin sholat dan sebagainya ya Bu. Itu kemudian juga kekuatan ini ya, kekuatan jiwa ya, yang kalau itu bisa kita lakukan, saya pikir ya ada banyak hasil yang bisa kita temui dalam hidup yang singkat ini. Hidup kita yang singkat ini, kata Ustaz Supiono, hidup kita singkat, hidupnya terbatas. Yang kedua adalah dengan tadi saya ulang lagi bahwa yang kedua adalah targetnya jangan muluk-muluk jadi target. Saya kira juga dalam usaha atau dalam apa kan begitu juga. Kalau terlalu muluk maka nanti akan membuat kita kecewa. Saya kira itu ya mungkin Pak Ustadz Supiono. Syukran Ustaz. Walaupun di sini namanya Ustadz Oppo. Oppo ya. Ya itu tinggalnya belum diubah itu Ustaz. Belum di rename. Oh, ya, tapi nggak perlu Pak. Kita udah kenal siapa Ustadz Supiono. Ya silakan. Ya. Ada yang lain? Silakan Pak Ustadz Karnadi mungkin ada. Belum nanti. Belum. Kalau belum ada saya yang nanya aja ya. Ya silakan. Ini jeruk makan jeruk. Ini Ustadz ya. Tadi manusia kan serba mau cepat itu ya. Jadi, ini yang kelemahan manusia itu maunya cepat mendapat hasil. Ya. Sehingga dengan berevolusi itu dapatnya cepat. Tetapi kalau saya lihat tugas Rasulullah itu kan tugasnya membangun akhlak manusia itu yang utama. Jadi dengan akhlak yang utama itu mendapatkan revolusi ya. Makanya
Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian turut satu budaya itu memang kita atau kita menolak. Apakah ini ada tekanan budaya yang demikian besar sehingga ada merasa melambangkan diri itu bagaimana? Ego atau ego? Terima kasih. Ya. Langsung aja ya. Ya. Jadi yang pertama tentang membangun akhlak. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa membangun akhlak bukan pekerjaan yang selesai dalam semalam. Integritas itu tidak bisa dibikin dalam waktu singkat. Kita harus usahakan dalam waktu yang lama. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa pada diri Muhammad, mukjizatnya itu yang orang sering menyebut mukjizat Nabi itu adalah Al-Quran. Tetapi menurut saya, mukjizat Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang mulia itu. Itu benar-benar melemahkan ya. Melemahkan. Jadi gini loh, maksud saya melemahkan itu gini. Jadi mukjizat itu kan fungsinya untuk membuat orang lemah. Dari kata ajaza yu'jizu. Jadi melemahkan. Mukjizat itu adalah peristiwa-peristiwa atau kemampuan yang membuat orang lemah di depan kita. Jadi misalnya kalau kita punya seperti Nabi Musa. Jadi karena keahlian rakyatnya atau umatnya adalah sihir, misalnya bisa bikin ular, maka Nabi Musa juga bisa bikin ular. Ularnya lebih gede. Nah, itu disebut mukjizat karena dia mengalahkan, melemahkan. Nah, mukjizat Nabi Muhammad yang terkuat adalah akhlaknya yang mulia. Itu benar-benar melemahkan. Bayangkan kalau ada orang yang tidak pernah berbohong di depan kita dan mengatakan sesuatu kepada kita, maka kita tidak punya pilihan selain percaya sama beliau. Kenapa? Beliau tidak pernah bohong. Beliau tidak pernah bohong. Nah, saya pernah bilang ke mahasiswa saya seperti ini. Di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa Nabi karena ada disebutkan kaum kafir itu mengatakan begini. Ya, tidaklah Al-Quran ini kecuali engkau sendiri yang buat Muhammad. Ya. Pernah kan dengar itu, Ustaz ya? Pernah ya? Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan itu membuktikan bahwa umatnya percaya sama Nabi Muhammad atau tidak percaya sama Nabi Muhammad? Atau apakah itu membuktikan bahwa umatnya tidak percaya pada Al-Quran atau percaya pada Al-Quran? Kira-kira apa jawabannya? Apakah pernyataan itu bahwa ini Al-Quran bikinan kamu sendiri Muhammad? Itu bukti bahwa mereka percaya pada Al-Quran atau tidak percaya pada Al-Quran? Percaya. Iya, itu bukti bahwa mereka percaya. Kita kan sering mengatakan, oh itu bukti mereka tidak percaya. Menurut saya itu justru bukti bahwa mereka percaya. Kenapa? Ya kalau Nabi Muhammad yang bilang, pasti benar. Kan Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Dan gelar tidak pernah berbohong itu mereka sendiri yang sematkan. Jadi saking bingungnya untuk mendustakan, mengatakan Al-Quran itu dusta, mereka nggak punya alasan lain. Akhirnya satu-satunya cara adalah dia mengatakan, itu bikinan kamu Muhammad. Itu bukan bikinan kamu sendiri. Nah justru pernyataan itu malah membuktikan bahwa mereka percaya. Mereka percaya kepada Al-Quran. Hanya ketika mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, itu pasti ada sebab lain. Bukan karena tidak percaya pada Nabi, bukan tidak percaya pada Allah, tetapi pasti ada sebab lain. Nah, ya tadi. Maka saya mengatakan akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak adalah mukjizat beliau yang paling kuat. Apa buktinya lagi? Tadi buktinya sudah saya sebut satu. Bukti yang kedua adalah ketika Aisyah mengatakan kepada orang yang bertanya kepada beliau, kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya. Jadi akhlak dengan Al-Quran pada diri Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Akhlaknya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat, akhlaknya juga mukjizat. Akhlaknya juga mukjizat. Jadi akhlak itu benar-benar, terutama karena tidak pernah berdosa, benar-benar membuat orang
tidak bisa. Pernah ada riwayat tapi saya agak lupa hadisnya seperti apa. Jadi Nabi berkata kepada umatnya, wahai kalian, percaya nggak kalau di balik gunung itu ada 2 onta gede? Kata mereka, percayalah, kamu nggak pernah bohong seumur hidup. Sejak kami mengenal engkau, kami nggak pernah tahu bahwa engkau pernah berbohong. Ya udah, kalau gitu sekarang saya mengatakan berimanlah pada Allah. Mereka tiba-tiba diam, nggak mau bicara. Ya. Kenapa tidak mau bicara? Ya gimana lagi? Dia percaya tapi tidak mau percaya. Mereka percaya tapi tidak mau percaya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua ya tentang kebudayaan Islam dan kebudayaan agama. Islam itu adalah agama yang fleksibel ya. Dia bisa merasuk ke dalam seluruh agama, seluruh kebudayaan. Itulah kekuatan Islam dari dulu. Itulah kekuatan Islam dari dulu. Yang membuat Islam bisa hidup di mana-mana, itu karena itu dia bisa meresap ya. Kalau merasuk kayak orang kesurupan. Jadi meresap ke dalam setiap budaya. Karena meresap itu dari akarnya, kemudian tumbuh bersama budaya. Contoh misalnya, yang saya pakai ini atau yang dipakai Ustadz Yani ini, peci. Ini peci apa sungguhnya? Bukan peci Islam kan? Ya, Wage Rudolf Supratman kalau kita lihat fotonya itu pakai peci, padahal beliau bukan muslim kan? Wage Rudolf Supratman, pencipta Indonesia Raya. Tapi sekarang nih kalau mau lihat Ustadz, dia pakai peci. Kayak kita lihat Ustadz Yani pakai peci, wah ini pasti Ustadz. Jadi begitu meresap ya ajaran Islam itu sehingga kadang hal-hal yang dulunya bukan tanda Islam itu kemudian belakangan menjadi tanda Islam. Jadi begitu meresap karena begitu fleksibel ajaran. Jadi tidak ada gunanya membenturkan antara Islam dengan budaya karena mereka bisa tumbuh bersama. Tetapi ingat, itu butuh evolusi yang sangat lama sehingga orang yang pakai peci seperti Ustadz Yani itu dianggap seorang ahli agama dengan pakai peci. Itu butuh. Tidak bisa dipaksakan tiba-tiba, weh. Sekalian, kalau ada yang pakai peci, itu pasti Ustadz ya. Ingat itu, jangan lupa. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa revolusi kayak gitu, nggak bisa. Dia harus meresap ke dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga dia muncul sendiri nanti. Sehingga kita menjadi Islam itu seperti garam. Garam yang pertumbuhannya itu bottom up ya, dari bawah ke atas. Sehingga dia mengakar, bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Top down. Kalau dia tumbuh dari bawah ke atas, maka dia menjadi kuat, tidak bisa dicabut. Tapi kalau dia dipaksakan dari atas secara revolusioner, suatu saat orang akan karena dipaksa, dia beriman karena dipaksa. Ya, orang disuruh memilih satu hal karena dipaksa. Dipaksa pakai ayat ini, ayat itu, ayat ini. Di satu saat mereka akan pergi. Tapi kalau dia diberi contoh, ya, dia diberi bukti bahwa saya sebagai orang yang mengatakan ini memang saya adalah orang baik dan seterusnya. Kemudian diberi pemahaman ya, dari yang paling dasar sehingga muncul tumbuh dengan baik, maka itu akan susah dicabut. Maka malah Islam kemudian mewarnai sebuah budaya. Sampai Ustadz Margono misalnya mengatakan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara bukan istilah. Jadi Islam Nusantara itu bukan istilah seperti sesuatu yang dicanggung. Jadi Islam Nusantara itu adalah istilah untuk menggambarkan Islam Indonesia yang sudah ada ini. Jadi bukan sesuatu yang misalnya tiba-tiba ada. Tidak, itu hanya istilah kepada sesuatu yang sudah ada. Ya seperti peci ini Islam Nusantara. Pecinya Ustadz Yani, Ahmad Yani ini Islam Nusantara. Kenapa? Ya kan cuma di Nusantara orang yang pakai peci dianggap muslim. Di Arab ada Anda pakai peci, Anda tidak ada yang memanggil Ustadz. Anda hanya dipanggil sebagai orang Indonesia. Itu pun kalau dia tahu peci itu khas Indonesia. Tapi di sini begitu. Maulid, kalau di kampung saya Maulid itu ada Sangat. Yang ditusuk telur rebus diwarna-warnain terus ditusuk.
banyak ya. Semua orang bawa. Jadi orang satu bawa telur dikasih terus ada ember ya. Ember macam-macam, yang kaya embernya gede, yang tidak terlalu kaya embernya kecilan. Nanti diisi isinya. Diisi macam-macam, ada ayam goreng, ada apa, ada nasi dan sebagainya. Kemudian telur tadi yang udah direbus, diwarna-warnain, ditusuk pakai apa bambu-bambu. Kemudian ditusuk apa namanya ditancepin di situ. Kalau di daerah lain nggak ada kayak gitu. Ya itu Islam Nusantara kan. Islam apa lagi kalau mau namanya apa itu? Mau namain apa lagi kalau bukan Islam Nusantara? Kemudian banyak pengajian-pengajian kayak di Mampang ini. Saya tinggal di Mampang. Menurut saya Mampang ini pesantren besar. Jadi satu kampung di Mampang ini pesantren. Jadi kita hidup di pesantren. Kenapa? Tiap saat ada ceramah. Habis maghrib ada pengajian. Habis isya ada pengajian. Habis subuh ada pengajian. Habis zuhur ada pengajian. Habis asar ada pengajian. Tiap hari di Mampang. Di pesantren saya saja nggak segitu. Biasanya di pesantren saya itu pengajian habis maghrib aja, habis subuh. Tidak ada pengajian habis asar. Tapi di Mampang, nah di Indonesia doang ada yang kayak gini. Bahkan di Arab nggak ada yang kayak gini. Di Saudi Arabia nggak ada. Saya waktu dengan istri umroh ya. Umroh, kemudian karena sudah mau berpisah jadi hari kedua datang di Mekah, kemudian pulang itu dari Madinah. Sebelum meninggalkan Masjid Nabawi, kita berkumpul, jadi dikumpulkan oleh yang pembimbing kita ya, untuk berdoa berhadap ke Masjid Nabawi ya, sebagai tanda bahwa mohon izin kami mau pulang gitu, kepada Nabi Muhammad. Kemudian mohon kami diberi kesempatan untuk datang lagi. Itu aja doanya sih. Tapi setelah ngumpul beberapa orang, datang polisi. Kalau mau doa sendiri-sendiri aja. Jangan ngumpul-ngumpul. Wah, kalau di Indonesia mau ngumpul ratusan orang juga nggak ada yang larang. Di sana ngumpul berapa orang saja, itu dianggap mau demo. Lah, itu ya begitulah Islam di Indonesia. Itulah Islam Nusantara. Yang penuh kedamaian dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini waktunya masih 10 menit. Ya. Ya. Boleh, mau sampai 5:30 juga nggak Pak? Oh, nggak usah. Ya, silakan coba. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya. Ya, saya Pak Ustaz. Akhirnya bertanya juga. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kan sekarang ini situasi dan kondisi tentang Islam, terutama di luar negeri, itu sedang ramai dengan munculnya pernyataan dari Presiden Prancis. Kemudian mereka menganggap bahwa Islam sangat radikal dan rasialis begitu. Itu tanggapan dari yang sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan dari Timur Tengah memboikot semua barang-barang produk Prancis. Kemudian, nah di satu sisi mereka memang ada rasa kebencian kepada Islam, perkembangannya yang cukup cepat. Sementara ini memang di Eropa itu Islam di Inggris, Islam di ini berkembang, tapi di Prancis muncul dari presidennya sendiri yang tidak suka dan menganggap bahwasannya agama Islam adalah agama rasialis dan rasis. Nah, sementara itu, Pak Ustadz, dalam buku karangan Michael Hart, 100 tokoh yang sangat terkenal, salah satunya nomor 1 adalah dimasukkannya atau diangkatnya nama Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor 1. Sementara Michael Hart itu sendiri menurut pengakuannya waktu dia presentasi bahwasanya meneliti selama kurang lebih hampir 32 tahun. Nah, tetapi Michael Hart itu sendiri dia kalau tidak salah menyatakan masih belum beragama Islam. Padahal dia mengakui ajaran Islam
mengakui bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, dari dua sisi ini saya melihat bahwasanya yang satu menimbulkan rasa kebencian, yang satu menyanjung. Tetapi yang menyanjung belum masuk di dalam Islam. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, Perdana Menteri Prancis ya. Ya. Itu kan peristiwanya adalah karena ada murid yang memenggal gurunya kan. Dan gurunya itu salahnya apa? Dia memamerkan kartun Nabi di kelasnya. Ya, karikatur Nabi ya di kelas. Ya. Ya, jelas saja karikatur Nabi itu salah. Tapi membunuh apakah benar? Tidak. Ya tidak juga. Apakah Perdana Menteri Prancis yang menghina itu benar? Ya salah. Tapi pertanyaannya, berapa banyak Ustadz di Indonesia yang menghina agama Kristen? Dan tidak ada demo itu? Ya. Ustadz gede lagi. Begini loh, keyakinan orang nggak boleh dihina. Kalau kita tidak mau menghina keyakinan kita, kenapa kita tega hina keyakinan orang lain? Kayak itu yang sering membuat saya bingung ya. Kita itu cuma tidak mau dihina, tapi mau menghina. Ya. Ada ustadz itu yang menghina begini nih, Yesus begini katanya. Saya nggak tahu siapa nama ustadz itu. Bayangin mereka menghina agama orang kayak gitu. Habis itu dia tidak mau dihina, kan lucu. Ada juga ustadz juga besar. Kalau Nabi Isa Yesus itu Tuhan, terus dilahirkan, siapa bidannya? Ada nggak ustadz yang bilang kayak gitu? Ya, ada. Ada nggak? Pernah ada. Ustaz. Ada. Ya. Dan mereka lah yang paling teriak keras kalau Nabi Muhammad dihina. Lalu mereka menghina agama orang lain, habis itu tidak mau dihina agamanya. Nabi Muhammad tidak pernah menghina agama orang lain. Ya. Nggak pernah. Tapi kalau kita tidak mau dihina, ya kita harus tidak menghina dong. Nabi Muhammad begitu. Tapi kita ini atas nama Nabi, atas nama ini, menghina orang. Dan itu diamini dilakukan oleh ustadz-ustadz terkenal. Saya sendiri kesel gitu. Saya kesel dalam hati, kok tega gitu dia menghina agama orang lain. Ya. Kan dalam Al-Quran disebut, wala tasubbu, jangan hina agama orang itu. Al-Quran bilang begitu. Karena mereka akan menghina balik. Ya. Kira-kira pertanyaannya, kalau mereka menghina balik, siapa yang berdosa? Ya. Kita yang berdosa, bukan dia. Mereka nggak bisa punya dosa. Mereka kan tidak beriman pada Allah. Yang beriman itu yang nanti punya dosa. Kalau mereka masuk Islam, mereka hilang dosanya semua. Kita dosa. Karena kita yang membuat dia menghina. Umat Islam ini memang aneh. Tidak mau dihina, tapi suka menghina. Itu bukan masalah. Tidak suka dibenci, benci Islam. Lah kita lah yang paling suka membenci. Ya. Kita boleh membela, silahkan bela, tapi contohnya banyak. Luar kemampuan mereka. Kenapa? Ya kemudian ada yang tidak masuk Islam. Ya memang Islam itu kan hidayah. Jadi begini, mereka yang menghina Islam itu seperti Perdana Menteri itu dihina, itu bukan hanya orang Islam yang tidak suka, non Muslim juga nggak suka. Ya. Kelompok Kristen di Prancis itu mendemo dia juga, karena memang penghinaan itu adalah sampah peradaban. Jadi masih lucu sekarang kalau masih ada yang suka menghina-hina ajaran orang lain, itu lucu. Termasuk orang Islam, ustadz-ustadz gede, kiai-kiai gede, yang masih menghina itu sampah peradaban. Nah, karena mereka tidak akan disukai. Tapi aneh juga umatnya tetap banyak. Ya. Umat-umat penghina itu. Ya, kita memang begini persoalannya. Kita lebih suka menghina daripada dihina.
Dan itu adalah timbal balik. Nah, Michael Hart, ya tidak banyak kok Muslim itu yang apa namanya. Jadi macam-macam. Jadi gini, kalau dalam peta keilmuan itu antara Islam dan Barat, jadi dulu ada namanya Orientalis. Ya, Orientalis itu adalah kelompok ilmuwan yang sengaja mempelajari Islam untuk mengetahui kekurangannya. Mereka disebut Orientalis. Dan itu kenyataan dalam sejarah memang ada. Kemudian belakangan sekarang sudah tidak lagi Orientalis. Jadi sekarang itu ilmuwan Barat yang belajar Islam untuk mencari kekurangannya udah malu disebut Orientalis. Bukan cuma malu disebut Orientalis, mereka sudah malu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pendahulu mereka yang datang untuk mencari kekurangan. Jadi mempelajari Islam untuk mencari kekurangannya. Kenapa? Karena itu tidak ilmiah. Jadi belajar untuk mencari kekurangan orang lain itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Itu menyalahi aturan keilmiahan. Jadi ilmiah itu harus netral. Itu aturan ilmiah yang dianut oleh seluruh ilmuwan. Kita harus netral. Nah, karena kalau ada niat buruk atau juga bahkan niat terlalu baik itu nggak boleh juga. Jadi niat buruk malah itu mengganggu. Itu bukan etos ilmiah, maka mereka malu. Makanya mereka sekarang tidak mau lagi disebut Orientalis. Orientalis artinya kan ahli timur ya. Orient itu kan artinya timur. Orientalis itu artinya ahli ketimuran. Nah, mereka tidak lagi mau disebut Orientalis. Para ahli Islam sekarang itu mereka lebih senang disebut Islamisis. Ahli Islam. Ahli keislaman. Nah, di antara yang Islamisis itu ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Nah, di antara yang masuk Islam, ada yang merahasiakan keislamannya. Ada yang tidak merahasiakan keislaman. Nah, saya tidak tahu model Michael Hart ini, apakah termasuk yang masuk Islam atau tidak. Atau masuk Islam tapi merahasiakan keislaman. Banyak di antara mereka itu merahasiakan. Jadi tidak di publik ya. Tidak di publik. Banyak yang pas meninggal baru ketahuan. Jadi waktu hidup biasa saja tidak terlihat dia tidak memperlihatkan keislaman. Pas meninggal diproses secara Islam, oh ternyata beliau Muslim. Akhirnya orang terdekatnya yang tahu mengatakan, oh iya dia memang sudah masuk Islam dan nama Islamnya sesungguhnya ini, jadi dia tunjukkan nama Islam. Ya. Tapi ada juga yang tidak menunjukkan. Macam-macam. Kenapa mereka tidak menunjukkan? Bisa karena mereka ya tidak mau dimusuhi sama sesama koleganya yang waktu itu masih ini ya. Tapi bisa juga karena ada pemikiran umum di orang-orang Barat itu bahwa Islam itu adalah hubungan dengan Tuhan. Beragama itu hubungan dengan Tuhan, bukan urusan dengan manusia. Ya, ada pola pikir seperti itu di sana. Sehingga beragama bagi dia relasi saya dengan. Makanya ada beberapa di budaya Barat ada beberapa hal yang tabu ditanyakan. Agamanya apa? Udah menikah atau belum? Ada lagi beberapa. Itu yang ya, tapi itu budaya mereka ya. Budaya mereka begitu. Budaya mereka. Ya, seperti itu saya kira. Ya, makasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Pak Amir ada mau yang ditanyakan, Pak Amir silakan. Mana Pak Amir? Ya. Pak Amir ya. Kalau umat Islam Indonesia itu saya kira persoalannya bukan urusannya dengan agama lain. Tetapi urusannya dengan sesama muslim sendiri. Hubungan kita sama muslim belum selesai. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada hablillah ya. Kalau kita baca tafsir-tafsir maka rata-rata ya bukan rata-rata cuma rata-rata beberapa yang saya baca itu semuanya mengatakan hablullah itu adalah agama Allah, artinya agama Islam. Jadi bersatulah di dalam agama Islam gitulah secara ringkas. Nah, orang kemudian mengatakan, oh berarti tidak perlu dong berpegang teguh dalam di luar Islam kan?
Kan bihablillah aja kita berpegang teguh. Perintahnya kan begitu. Tapi menurut saya bukan begitu. Pertama adalah bersatu sesama umat Islam itu memang susah, makanya Al-Quran menyampaikan itu. Bersatu sama umat Islam susah. Jadi bukan berarti larangan untuk bersatu dengan umat lain, tapi bersatu dengan umat sesama umat Islam itu susah. Makanya Al-Quran dari awal sudah memperingatkan. Nah, yang kedua adalah bahwa sebelum bersatu dengan memproklamirkan kepersatuan kepada orang lain, maka proklamirkan dulu persatuan sesama umat Islam sendiri. Ya. Kalau kita beda pilpres aja berantem, berhenti aja. Nggak usah bermimpi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Beda pilpres itu saja berantem. Berarti mimpi untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an itu taruh aja dalam laci. Beda pilpres, beda apa? Beda pilihan gubernur. Tidak berhenti. Di grup nggak berhenti sampai sekarang. Grup Forsil itu nggak berhenti ngomongin itu. Lah buat apa? Wa'tasimu itu taruh di mana? Mau taruh dalam laci? Ya nggak apa-apa sih. Itu kan hak kita kan. Taruh aja itu ayat dalam laci. Buat apa kita mengungkit hal-hal seperti itu? Kita inilah selesai. Kita berpindah ke yang lain. Apa namanya dalam Al-Quran itu? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai satu urusan, pindahlah. Fa'idha faragta fansab. Sudah selesai, pindah. Yang ngapain tidak move on ke yang lain? Kita urus yang lain lah. Makanya di grup sering saya tegur, kalau memang punya pendapat, tulis saja. Nggak usah pakai share. Share itu. Karena yang suka share itu kena hadis loh. Hadis pembohong, disebut pembohong. Karena ada hadis yang mengatakan, cukuplah disebut pembohong mereka yang mengatakan setiap yang dia dengar. Saya lupa hadisnya apa, nanti saya cari. Tapi saya waktu di pesantren pernah dengar hadis itu. Cukuplah disebut pembohong mereka yang semua yang dia dengar diucapin di mulut. Dengar masuk telinganya diucapin. Itu kan sama dengan cukuplah disebut pembohong mereka yang semua ya, yang masuk di handphonenya dikeluarkan ke tempat lain. Sama aja kan? Bedanya Pak? Kalau mereka, ya kalau misalnya punya pendapat, tulis. Ya, paling tidak kalau ada tulisan kan bisa diterima oleh Ustazah Fitriah. Masukin ke nuansaislam.com kan. Daripada share-share begitu. Mending kalau ada tulisan, atau diterbitkan di Terus. Yang terputus Pak Haji Tergono. Ya, sudah. Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya dari Ustaz apa namanya? Amir. Ya, nggak nanya ya. Ya, Ustaz Amir. Ya, kalau tidak ada yang nanya, ya, mohon highlight atau kesimpulan lah dari Pak Ustaz Muid ya, sebagai kesimpulan. Lagi putus sinyalnya sebentar katanya. Oh, putus sinyal. Iya, makanya kok berhenti. Sinyalnya lagi. Oh. Ini gangguan ini. Iya. Yang untuk kebaikan yang ada gangguan sedikit ya. Jadi nanti sedikit Bu Fitri ya, jadi ada kesimpulan sedikit kesimpulan. Iya. Doa. Ini jadi kan saya record ya, mungkin kemungkinan nanti bisa dilihat ulang di YouTube di channel MDPI. Jadi saya share. Ya. Nah, terima kasih. Betul.
ini. Maaf. Dia internetnya tadi tiba-tiba putus. Oh ya. Jadi ini Fitri ketawa. ini dari Ustadz Amir nggak ada yang nggak nanya nih, kok kelihatan Ustadz Amir mana nih? Putus sekali Pak koneksinya. Ya kalau gitu kita tutup aja ya. Oh, ini siapa? Oh buku. Nih, ayo Putri. Putri ya. Monggo Putri. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bersay hello sama Ibu Fitri. Sama Pak Karnadi, sama Pak Margono, sama Pak Ahmad Yani. Tadi ada Pak D Supiono. Saya baru bisa silaturahim lewat dunia maya, Ibu Fitri. Iya, Bu. Ya, makasih Bu Ustazah. Tadi masih tatakwa. Semoga semua Ustadz-Ustazah, wabil khusus kepada Ustadz Muid senantiasa diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. diberikan kemudahan, lancar rezekinya, Pak Margono, Pak Karnadi, Pak Yani, Amin. dan semuanya Bu Fitri. Semoga sehat semua keluarga ya Bu. Ya, amin, Bu. Terima kasih. Ya, ini lagi milad Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Ya. Kita berharap semoga kita bisa meneruskan dakwah beliau, bisa terus mengobarkan panji-panji Islam, bisa tetap mengumandangkan kebenaran dan menegakkan al-haq di muka bumi ini, lepas dari siapa dan bagaimana Islam kita. Siapapun Islam kita, bagaimanapun pola pikir kita disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Tapi kita juga ada ukhuwah yang disebut insaniyah. Jadi persaudaraan sesama manusia. Maka tadi saya setuju dengan Ustadz Muid, damai dalam kebersamaan, menghilangkan permusuhan sehingga bisa menghindari perpecahan. Mungkin itu ya Ustadz Muid. Saya cuma satu pertanyaan Ustadz Muid. Tanya juga. Ada pertanyaan juga ya. Udah habis ya Ustadz? Waktunya udah. Enggak. Saya enggak kemana-mana, saya di rumah aja. Ya silakan. Kita di tengah kompetitifnya dunia media sosial, sepertinya kita banyak termakan oleh Gus Zulfikri, oleh tadi Ustadz katakan sampah peradaban. Bagaimana Ustadz memberikan filter, memberikan kepada mahasiswa Ustadz filter agar kita tidak terkena imbas dari sampah peradaban. Demikian Ustadz, syukron. Ya. Dunia medsos itu cirinya adalah dangkal ya. Dangkal. Jadi dunia medsos itu salah satu cirinya kalau dalam bahasa ilmiah itu disebut banalitas ya, dangkal. Jadi ilmu yang kita dapatkan atau bukan cuma kita, siapapun yang mengakses informasi dari medsos pasti akan mendapatkan informasi yang dangkal. Tidak mendalam. Informasi sepintas lalu. Nah, kalau yang mendalam ya bukan dari medsos, dia dari buku, dari mana? Ya, dari buku. Makanya Ustadz Yani jadi kuliah lagi. Ustadz Satri juga kuliah lagi kan? Iya betul. Nah, Insya Allah sampai S3 Pak, sebentar lagi. duluan nama Ustadz Satri, tadi udah masuk. Iya. Insya Allah Ustadz, tergopoh-gopoh. Sering baca buku. Ya begitu, baca buku. Nah, bisa juga kita baca buku tanpa kuliah. Kenapa tidak bisa? Cuma kalau kuliah itu ada kelebihannya. Pertama dia sistematis kan. Ya kedua ada ijazahnya. Banyak teman. Nah, karena di dalam medsos itu banyak ilmu-ilmunya permukaan ya, rendah ya, dangkal, maka sungguhnya tidak ada Ghazul Fikri di dalam medsos. Itu hanya Ghazul Fikri semu saja, karena tidak ada kedalaman di sana. Bagaimana disebut
perang pemikiran. Kalau pemikirannya dangkal-dangkal, perang itu diwakili oleh pikiran-pikiran yang mendalam. Jadi tidak terjadi. Jadi di dalam medsos itu hanya ada isu saja. Jadi isu yang berseliweran ke sana kemari, ganti ini, ganti itu, ganti. Jadi sesungguhnya tidak ada gazul fikri. Nah, kalau dalam fikri itu adalah berarti ada kedalaman di sana. Dan tentunya ya, terjadi perang pemikiran antara para ahli, ya, para pakar. Maka itu disebut bisa gazul fikri. Tapi kalau medsos itu bukan gazu, tawuran, ya. Tawuran pemikiran. Bukan perang. Kalau perang itu jelas panglimanya siapa dengan apa, ideologinya apa yang hendak dipertaruhkan, itu jelas. Tapi kalau di medsos itu tawuran aja, tidak jelas siapa pimpinannya. Kadang yang ngirim berita itu yang pertama kali bukan pendukung juga, dia hanya pengen ngerecokin aja. Jadi dia hanya bikin ini saja. Jadi di medsos nggak ada, adanya kedangkalan saja. Nah, kalau kita ingin benar-benar menang dalam pertarungan ideologi ini, ya kita harus masuk ke kedalaman. Nah, sekarang kira-kira ideologi apa yang sedang bertarung? Kalau di di Indonesia misalnya, dulu itu pertarungan dulu misalnya antara siapa? Cokroaminoto misalnya dulu. Cokroaminoto itu memperjuangkan Islam yang melawan kapitalisme. Ya. Memperjuangkan Islam melawan kapitalisme. Kapitalisme itu sebuah ideologi yang mendalam. Kemudian Islam juga lah ideologi mendalam. Jadi terjadi perang. Kemudian mempengaruhi Soekarno sehingga Soekarno itu anti imperialisme dan anti kapitalisme. Kemudian dia bikin apa itu non-blok, gerakan non-blok. Itu mempengaruhi karena kan Cokroaminoto kan gurunya. Nah, kemudian belakangan kalau sekarang tidak terlihat ada perang antara Islam dan kapitalisme, nggak ada lagi secara ideologis ya. Kalau secara di mulut iya ada. Misalnya kita melawan kapitalisme, tapi menurut saya tidak ada lagi yang model seperti dulu itu yang kedalaman itu. Islam sekarang lebih berteman dengan kapitalisme, lagi mesra-mesranya ya. Dengan kapitalisme. Karena kenapa? Islam sekarang sedang memusuhi sosialisme kan? Ya, lagi musuhi sosialisme. Sosialisme kan karena dianggap komunisme, sosialisme itu. Nah, kalau dengan kapitalisme Islam baik-baik saja. Mereka tidak sedang berperang dengan kapitalisme. Banyak misalnya kelompok-kelompok misalnya yang kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam, tapi nanti belakangan ada produk yang dia jual kan, jual apa, jual peci, jual beli koko dan sebagainya. Berarti kan Islam dengan kapitalisme masih mesra sekarang, beda dengan yang dulu. Apakah itu salah atau tidak ya nanti kita lihat belakang. Nanti kita bahas pada kesempatan lain. Tapi ya saya cuma ingin mencontohkan yang disebut perang itu seperti itu, perang Gazul Fikri itu. Menurut saya ya seperti itu. Ketika Cokroaminoto memperjuangkan itu anti kapitalisme, akhirnya anti imperialisme dan seterusnya. Kalau sekarang kita banyak anti, tapi sebenarnya kadang kita berteman dengan itu. Hanya merasa anti saja, padahal tidak anti banget. Ustadz misalnya memperjuangkan anti ini anti itu, tapi ketika diundang bayarannya mahal misalnya, wah itu kan bukan anti kapitalisme itu. Ustadz Satri ya enggak lah kayak gitu, tapi kan banyak ustadz kayak gitu kan, anti ini anti kapitalisme, tapi ternyata bayarannya mahal, wah ini berarti tidak anti kapitalisme, ini berteman dengan kapitalisme. Ya saya kira itu ya. Itu antara medsos dan Gazul Fikri. Ya, mungkin itu tanggapan saya, Ustazah Tria. Ya, syukuran Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Ini penanya yang terakhir ini sudah tidak ada yang tanya lagi Ustaz. Ini Ustaz Amir nggak ada. Alhamdulillah Ustaz Jadi tadi masuk, memang kondisi di situ ya. Jadi demikian, mari kita mohon sedikit kesimpulan Ustaz atau highlight dulu sebelum kami tutup ya. Ya. Perjuangan dakwah adalah perjuangan sampai
bukan hanya sampai kita meninggalkan dunia, tapi perjuangan yang berlanjut bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, dilanjutkan oleh generasi kita selanjutnya. Kemudian dan karena itu dia seperti lari maraton ya, yang butuh napas panjang ya, sehingga tidak bisa kita menyelesaikannya seperti kita lagi lomba lari sprint ya, 100 meter. Tidak, ini adalah lari panjang yang sangat panjang. Karena itu butuh napas yang panjang, juga modal integritas yang besar, yaitu integritas, terutama integritas akhlak ya, integritas moral ya. Yang apa? Saya sendiri tidak memilikinya. Ya, ini saya yang ngomong aja, saya sendiri tidak memilikinya. Kemudian lebih dari itu integritas, bukan lebih, tapi yang paling tinggi itu integritas moral tadi. Kemudian lebih di bawah itu integritas keilmuan, integritas intelektualitas, itu di bawahnya. Nah, yang lebih tinggi dari integritas keilmuan tadi adalah integritas spiritual. Jadi integritas moral, kemudian spiritual, baru di bawahnya, yang paling bawah sesungguhnya itu integritas keilmuan, kepintaran. Yang lebih tinggi spiritual dan yang paling tinggi adalah integritas moral. Dan ini yang harus kita miliki. Ya, kalaupun kita tidak miliki, kita coba ajarkan kepada anak kita atau orang lain di sekitar kita agar mereka memilikinya. Ya, karena dengan begitulah api dakwah ini akan terus berlanjut perjuangannya, karena perjuangannya tidak hanya sampai kita wafat, tetapi berlanjut sampai generasi-generasi setelah kita sampai kiamat nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ditulis oleh Allah sebagai para pejuang li'ila'i kalimatillah. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi ilmu yang dapat kami terima. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa dimasukkan solusi bisa dibaca semua. Karena ini kalau hanya kita aja kan hanya berlima ya. Kalau bisa baca semua ya. Tapi saya harap habis ini orang alumni ya yang ceramah ya. Nanti Ustaz Supi ini. Ustaz Supiono. Siap ya pesan ya minggu pertama nanti. Nanti bilang aja jadwalnya, nanti saya bikinkan link ya. Iya. Kapan maunya? Iya nanti. Ya. Ya Ustaz Supi, mau ada. Saya nanti Putri itu. Putri udah sering beliau, yang lain dulu. Yang lain Pak. Iya, yang lain. Makmum aja. Semua harus bisa. Ya, mari kita tutup pertemuan ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu yang aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar maupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan pada hari ini kami berkumpul di masing-masing tempat membacakan puji dan syukur kepada-Mu menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini. Jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Amin. Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Allahumma sahlan la ilaha ja'alta sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau bisa mudah. Ya Allah, bukanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, dan pintu kekuatan, dan pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan. Karena itu hanyalah Engkau Maha Pengasih lagi. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izza amma wa yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, saya Ya Bu. Ustadz Karnadi, Pak Margono, Pak Supi, Pak